adalah sebuah keluarga dengan kondisi belum sepenuhnya percaya Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita. Sang bapak hanya sibuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya, sampai suasana di rumah kurang sukacita, meskipun si ibu berusaha mengurus rumah tangganya agar bahagia dan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya.
pada hari Sabtu sore saat kegiatan PA remaja di ruang belakang gereja. Tante Ani dan Om Teguh sebagai pendamping pemuda remaja sedang bersiap-siap untuk memulai kegiatannya. Halo, selamat sore Putri, apa kabar? Kita akan mulai PA-nya sore ini. Lihat itu, Elsa memuji Tuhan dengan menjelaskan. Kamu tahu kenapa? Karena aku merasakan kasih Tuhan dan kebaikan yang tulus. Masih ingatkah teman-teman saat sekolah dulu kita memuji Tuhan dengan antusias penuh? Tuhan Yesus itu baik dan mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi teman-teman, hidup rukun dan bersikap ramah. Seperti ayat hafalan kita dalam Mazmur 123 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama hidup dengan rukun. Cinta satu sama
yang di hati kita sedang memuji Tuhan dan mari kita ke sana. Mari. Lihat adik-adik, itu loh, mak-mak sedang memuji Tuhan dan menari dengan penuh sukacita. Mari kita lihat bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namanya. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namanya. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosa kita harus saling mengasihi. Cinta keluarga Tuhan.
Pada suatu hari pengurus gereja berkunjung ke rumah keluarga Putri. Ayah Putri sedang sakit karena kelelahan bekerja. Bun. Permisi. Pak Pendeta, Hei. monggo Pak, mepet, monggo. Sekedap nggih Pak. Ye, monggo. Sehat Putri? Puji Tuhan, Eva sehat? Sekedap nggih Ye. Pak. Pak Pendeta, Gimana Pak Joko? Kabarnya baik? nggih, Puji Tuhan, lumayan. dari mana ini Pak Pendeta, Mas Yosep? Dari gereja. Saya lagi tidak enak badan ini. Kenapa? Mungkin kecapean atau masuk angin mungkin. Kurang sehat. Ya, bisa jadi kurang istirahat ya. Pekerjaan numpuk terus, bahkan bekerja terlalu lama begitu. Sudah agak lama. Iya, Iya, tadi di gereja kok yang terlihat hanya Ibu, Putri, dan Keva. Ternyata sedang sakit. Tadi dari Ibu juga menyampaikan saya sama pendeta diminta untuk ke rumah untuk mendoakan. Sudah mendingan? ya setelah kemarin ke dokter juga istirahat, sekarang sudah agak mendingan. Jadi memang harus istirahat. Betul, harus istirahat. Lumayan, tinggal pemulihannya aja. Tinggal pemulihan ya Bu ya. Semoga cepat sembuh dan bisa pergi ke gereja. Sekedap nggih? Nggih. Sudah ke dokter? Ya sudah. Monggo niki, sak wontene nggih, sak wontene. Nggih. Monggo disambi Pak Pendeta, Mas Yosep. Ya sebenarnya sih sudah 2 hari tidak enak badan. Cuma karena urusan pekerjaan harus diselesaikan, ya akhirnya ya seperti ini. Kecapean, terlalu terforsir. Informasi dari Mas Vikaris, sudah jarang ke gereja, jarang bertemu anak-anak. Sebetulnya pekerjaannya apa jauh atau gimana? Ya sebenarnya sih gak jauh, cuma pagi-pagi sudah harus di tempat, terus pulangnya juga sampai selesai tengah malam. Begitu ya. Ya begini Pak Joko, bekerja itu baik, maka Tuhan menghendaki kita juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di dalam pekerjaan pun kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu wujud nyatanya ketika menjalin relasi dengan rekan sekerja. Hidup dalam bekerja penuh dengan cinta kasih. Tetapi bukan hanya dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan kita orang percaya, juga di dalam keluarga. Kita berjumpa Tuhan juga di tengah keluarga. Perjumpaan itu wujudnya apa?
ada cinta kasih di tengah keluarga. Mengasihi keluarga dengan cara apa? Memberi waktu kebersamaan dengan keluarga. Misalnya hari Minggu datang ke gereja bersama keluarga. Di situ bisa merasakan cinta kasih Allah yang luar biasa. Ada keharmonisan, baik dalam situasi bekerja maupun di dalam bergereja. Ngaten nggih Pak Pendeta? Ya. Jadi memang bekerja itu ditujukan untuk orang tua. Juga tapi ingat harus menjaga diri agar semuanya juga seimbang. Bekerja, istirahat, utamanya Tuhan juga mengingatkan keluarga itu harus utuh dan seimbang. Kata Mas Yosep, Mbak Putri sering berkeluh kesah di sekolah minggunya karena jarang bertemu Bapak. Begitu ya? Iya. Kami merasakan situasi di keluarga Pak Joko, dengar cerita dari Ibu, dari Dek Putri, dan Keva. Merindukan sekali bersama dengan keluarga, yaitu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu Joko dan Putri dan Keva, kita juga diajak merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memaknai perjumpaan orang percaya dengan Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tentu kita sudah ingat dan hafal perjalanan Rasul Paulus. Ketika dulu Rasul Paulus itu menganiaya orang percaya kepada Kristus, tetapi ketika perjalanan ke Damsyik berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan inilah yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Dulu yang begitu kejam pada pengikut Kristus, ketika berjumpa begitu sekarang mengasihi orang-orang yang percaya pada Kristus, bahkan menjadi seorang pelayan yang hebat. Jadi ada perjumpaan yang mengubahkan. Demikian pun di dalam kehidupan di keluarga. Ketika kita merasakan berjumpa dengan Tuhan, maka situasi di tengah keluarga akan harmonis. Karena salah satu wujud nyatanya adalah memberikan waktu kepada untuk keluarga. Berjumpa dengan Tuhan ada di situasi harmonis, damai sejahtera, dengan bersama bersekutu di dalam Tuhan, ke gereja, berdoa, dan sebagainya. Ngaten nggih Pak Pendeta? Untuk dimaknai, memang perjumpaan yang paling dekat adalah dengan keluarga, istri, anak-anak, sehingga saling dekat, saling menyapa, menjadikan keluarga ini tenang, damai, harmonis. Apalagi kalau bisa datang beribadah bersama, alangkah bahagianya. Ngaten. Matur nuwun Pak Pendeta, Mas Yosep. Sami-sami. Kami dari gereja juga merindukan Pak Joko beribadah dengan keluarga, dengan Putri, Keva, beserta dengan Ibu. Puji Tuhan bila saat ini kita benar-benar merasakan kasih Allah melalui firman Tuhan, kita diingatkan dan disadarkan
bagaimana menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun akan pamit nggih, Pak Pendeta nggih. Nggih. Tetap semangat, hari-hari menjaga kesehatan, dan keluarga tetap kumpul bersama, main bersama. Pamit nggih. Kula nggih matur nuwun nggih Pak Pendeta, Mas Yosep. Mugi-mugi kula sak keluarga selalu bersama, kuat dalam iman. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa. Namun seperti diungkapkan Mas Vikaris, kebahagiaan itulah yang terjadi kalau bisa bersama. Ungkapan pun dinyatakan dalam Injil Lukas 19 ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pengertian anak Abraham adalah orang beriman. Puji Tuhan, Mas Joko, dengan pelajaran ini adanya pertemuan keluarga yang mengharukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur saat ini Engkau telah pertemukan kami, majelismu, dengan keluarga Bapak, Ibu Joko, dan anak-anak Putri Keva yang berbahagia. Terlebih keluarga ini Engkau nyatakan dalam perjumpaan yang menggembirakan ketika Bapak, orang tua, yaitu Pak Joko telah lama tersibukkan dengan pekerjaan sehingga saatnya harus istirahat karena sakit penyakit. Namun Tuhan dengan ini memberikan kesadaran yang indah. Betapa Bapak menyadari akan ketersibukannya dan saat sekarang bersama keluarga, berkumpul dengan istri dan anak, dan ia akan bersama-sama untuk datang kepadamu ke gereja menikmati keharmonisan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun harus melalui istirahat, sakit, Tuhan karya keselamatan untuk Pak Joko dan keluarga. Engkau Tuhan pulihkan persekutuan keluarga ini dengan memperjumpakan kembali dalam Yesus Kristus. Tuhan, sempurnakanlah kesehatan Pak Joko dan persatukan perjumpaan keluarga ini dengan Tuhan di hari-hari depan datang ke gereja dalam persekutuan yang lain dan juga dengan anak, istri boleh bersama-sama di dalam refreshing keluarga. Saatnya kami undur dari rumah ini, kembali ke tempat kami, dan keluarga di sini yang kami tinggalkan senantiasa Tuhan berkati. Hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Matur Terima nuwun. kasih. Terima kasih. Nggih.
susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Pada akhirnya, saat kita berjumpa dengan Tuhan dan menemukan makna tentang kasih Tuhan Yesus, sukacita memenuhi hati kita dan menolong untuk selalu bersyukur atas berkat Tuhan.